Iya, kan kalau misalnya ada berjual barang yang serupa ya nggak usah pakai marah gitu maksudnya. Biar aja barangkali bisa jadi rekanan kita. Iya benar. Iya. Oke. Seperti biasa, Noy. Mesti biasa apa lagi? Iya biasa. Baik lagi sama gua. Ublax, Cakil. Ngobrol biasa. Kita ngobrolin soal ini aja, kehidupan di masa yang akan datang. By the way, rokok lu gimana ya? Ini nggak bisa nih, lu dengerin musik. Lu dengerin di sini dong. Bisa. Iya, tarik bus ke mana sih? Hah? Hidup teh ke mana dia teh? Sahan, Itu komen kemarin dulu. kemana, weh? Hidup tuh harus dijalanin. Arek ngedesain, arek nyen podcast, arek nyen naon itu gitu. Aku mah we, Aku mah berkarya. kenal. Arek kamera saayana, kayak kamera halus main we. Ruangan ala-ala tempat apa ini sebenarnya? Dibilang gudang bukan, dibilang tempat berkreasi. Iya. Nona ayah di dia mah, tak gunting ayah, obeng ayah di dia mah. Tempat ini harus jadi duitnya gitu. Iya, yang penting jadi duit gitu, yang penting mah. Kok mah ruangan halus terjadi duit mah renal. Tapi tempat bagus jadi duit bagus, tempat biasa aja dapat apa jadi duit ya bagus juga. Mang cerah, mang bakal anu nonton. Atuh tenang, mun anu nontonnya alhamdulillah. Amun eueun nonton atuh maneh nonton lagi. Oh ya. Oh sih Sena ya Allah, tinggal klik tontonnya dangu gitu. Arek teuing. Enggak. Kita mah maksanya. Kita mah begini aja. Ngomong-ngomong nih soal usaha lagi nih kita ngobrolnya. Tapi kalau ngobrolin usaha tuh nggak ada habis-habisnya sih. Mana manusia itu tetap terus berusaha seperti kita ini usaha. Kita berusaha terus. Pantang mundur. Non we digawean lah. Ini mah ilmu so tau ya. Ilmu so tau lah. Namanya juga so tau kan kita bukan ahlinya. Yang ahlinya ya komen aja di bawah. Tidak perlu nanti kita undang sini ya. Kita kasih rokok rodeo. Tim kopi liong. Tim kopi liong. Standar lah Bogornya. Nah, akhirnya tuh zaman sekarang tuh cukup gimana ya? Beragam lah ya permasalahan. Tergantung apa, sektor yang kita jalani. Sekarang kan lagi banyak usaha nih bermunculan nih Noy, usaha tuh. Ada yang tutup juga, ada yang bermunculan lebih banyak lagi. Banyak yang apa namanya berinisiatif ya memulai usaha gitu. Tapi banyak juga yang dihadapi ya oleh pelaku usaha saat ini tuh. Kalau menurut lu apa aja sih lu sebagai pelaku usaha juga nih? Ya, orang ngomongnya jadi mix gitu antara bolanya. Tuh apa aja sih? Nanti apain? Maksudnya lu kan sebagai pelaku usaha nih yang lu hadapin apa sekarang? Mungkin sama dengan teman-teman yang lain yang lagi usaha gitu loh. Maksud gua kadang-kadang ada masanya dari 1 tahun tuh omset paling bagus tuh nggak keseluruhan tiap bulan sih sebetulnya. ini mah nggak setahun. Mungkin ada sih, mungkin yang ini yang gua alamin ya. Tapi nggak mungkin nggak sama ya di tempat-tempat lain ya. Kalau di gua sih udah jelas banget. Kayak misalnya di akhir tahun sekolah. Nah, itu udah bagus tuh. Karena banyak tuh yang bikin dari zaman-zaman itu ya. Dari banyak. Zaman apa ya? Zaman baheula we kan akhirnya makan banyak tuh yang di nggak boleh perpisahan lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nah itu jangan itu ya. Ya itu berimbas lah ke kita sebetulnya. Nah cuman kan ya udahlah, itu namanya juga peraturan pemerintah yang dibuat mungkin
ceritanya mah buat bagus merenya ke masyarakatnya meren itu mah. Tapi mungkin ada juga yang kena imbas ya, wajar lah. Pro dan kontra ada pasti ada ya. Tapi ada juga sih akhirnya yang tetap bikin medali, cuman kayak buat apa namanya, kalau buat medali Piala Dunia mah nggak mungkin ya benernya. yang medali perpisahannya nih, tapi perpisahannya mungkin bukan yang kayak dulu megah kayak gimana. Tapi mah coknya bari yang kita doang lah kemarin gitunya, supaya ayamnya unggul bari gitu. Makanya yang bikin medali juga nggak banyak. Kalau dulu mah hampir ribuan, sekarang mah ya nggak sampai lah. Ya, yang bikin backdrop biasanya buat panggung. Ada lagi yang bikin buku tahunan, itu juga banyak tuh, lumayan alhamdulillah. Ada juga apa namanya, macam-macam lah ya. Kalau yang namanya di perpisahan mah pasti ada piala dan lain-lain biasanya. Nah setelah dari Pasa itu kan masuk sekolahnya mereka nih, mulai sepi lah, turun lah omset maksudnya. Turun omset itu karena ada kondisi kayak gitu apa? Ya enggak, turun omset setelah kan rame-ramenya pas setelah akhir tahun sekolah gitu kan. Nah masuk ajaran baru, nah yang rame di pasar tah. Pasar? Eta beli seragam. Oh seragam, buku ya. Iya. Ini tahun-tahun sekarang nih. Beli buku, ya. beli seragam, beli tas, malam macam tas, sepatu gitu ya. Tahun-tahun sekarang lah itu biasa ya. Ya, jadi kemarin harus ngabisin yang buat cetakan-cetakan. Sekarang pas lagi masuk di seragamnya. Nah, ke masyarakat mah bari jeung gagaro teh ning kamari karena perpisahan naik jadi seragam gitu. Sepatu. Iya, tapi ya mau ngomong apa lagi ya, saya juga mengalami itu kan. Kita juga punya anak kayak gitu ya. Iya. Ya tadi kan pertanyaan anak ini kemana-mana ngecapruk gitu. Ya pokoknya Pak yang dihadapi pelaku usaha. Oh iya. Masuk lu juga kan ngerasain kan. Iya. Memang ada kayak efisiensi anggaran misalnya kena imbas juga lah sebetulnya. Jadi kan mungkin cetakan-cetakan kan udah mulai berkurang juga dari instansi-instansi, jadi ya apalagi yang kalau awal-awal kehilangan tuh misalnya kayak berbentuk bukan fisik lagi, langsung ke digital. Tapi it's okay. Karena kan kita mesti apa tuh? 1,5 kan udah bilang ke si Mega. Udah bilang ke si Mega si Icut. Terus secara umumnya mungkin ya yang dirasain oleh masyarakat umumnya khususnya pelaku usaha kan bicara soal persaingan kan sekarang udah mulai gila ketat banget. Itu kemana? Ya persaingan ketat mah ya di setiap tahun juga pasti ada persaingan ketat. Ya itu mah udah bakal lagi ada ayahnya. Ya, pasti ayah sih. Dulu misalnya pelaku usahanya cuma sedikit. Dan masyarakat zaman itu juga kan nggak terlalu banyak juga. Nah, sekarang banyak, kita kan di Bogor nih ya, banyak pelaku usaha yang baru dia bermunculan ya, karena emang sih sebenarnya kita dilirik pangsa pasar kita itu sama orang-orang di luar Bogor juga kan, makanya mereka ada yang datang ke sini. Akhirnya bikin persaingan buat kita sendiri. Selama ini sih yang saya lihat tuh ada sehat-sehat aja lah ya. Meren gitunya. Emang nggak mau sih hujan lahnya. Jadi wajar lah, kita mesti siap dengan kompetisi persaingan. Ya kan kayak kiat-kiat kemarin lahnya. Yang kemarin itu sempat belum bahas kemarin ya. Ada beberapa tips ya atau kiat-kiat yang yang kita tahu aja itu kan. Oke, kemarin bilang tuh jadi lemah dipotong anjing pokok anjing. Naon teh? Kayak ngomong naon gitu. Itu semakin ketat persaingan Jangan jero saya ketat. Kompetitor. Iya, kan kalau masalah ada berjual barang yang serupa ya nggak usah pakai marah gitu maksudnya. Biar aja barangkali bisa jadi rekanan kita. Iya benar. Iya, kayak dulu slow di toko waktu itu saya buat jual baju, tapi udah gak banyak sama sablonannya. Sampingnya orang tukang baju nah, juga. Ternyata ada teman yang pengen buka baju di sebelah. Ya tanah naon saya bilang. Nggak masalah, kan bisa jadi rekanan saya. Nah, ujungnya nggak apa-apa baju saya nggak penuhin, tapi kan tinggal ke sebelah beli baju nak. Bener deh.
Nah. Ke hiji kebagian yang mana keuntungan. Nah kedua kan saya lebih dekat, plus dapat diskon khusus kan antar pedagang mah. Bahasa marahnya nama agen cina gitu nya. Kadang-kadang iya, tukang bubur lewat ya. Anjir teh. Bubur. Ini bubur kacang yang kerupuk. Kadang kayak ngelewat ke kereta deui cina gitu. Tapi eta mah geus jadwalna. Mungkin mereka nggak tahu deh tempat itu di mana. Iya benar. Terus nanti teh. Ya kalau persaingannya makin ketat kayak di marketplace misalnya ya, harga yang sudah makin jatuhin. Kita kan juga nggak tahu kenapa mereka jual harga lebih murah Iya. sementara pas kita beli lah perasaan gua beli aja harganya lebih mahal dibandingkan di marketplace ya. Tapi mau nggak mau ya udah, kalau emang di marketplace lebih murah kita beli aja di marketplace gitu ya. Karena emang udah ada kemudahan ya berbelanja di online tuh. Ya. Pengirimannya juga kadang sehari nyampe, kadang sejam nyampe. Ya. Nggak udah tetangga nggak jual sejam. Kirim. Kalau jangan nanti mau itu ya di toko sebelah. Toko sebelah Lembang mana? Tapi tetap bayar ongkir. Bayar ongkir Pak. Paket. Aja tetangga. Cepet amat mah. Ayo gitu. Ya, yang namanya makin kesininya dunia percetakan juga makin ya harusnya lebih kreatif ya. Iya. Contohan ada yang simpel lagi nih. Berarti bikin percetakan mudah-mudahan gede nggak juga. Emang nggak gede? Nggak Ya, sampai tergantung poin pentingnya di percetakan itu sebenarnya mah desain grafis mah. Satu desain lagi. Desain grafis. Kalau emang bisa ngedesain itu lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik Daripada nggak bisa. Iya kan kalau ngedesain makan butuh cuma komputer doang di rumah. Pasti kemarin ayah banyak orang yang punya komputer lah. Itu aja diandelin pertamanya. Nggak punya printer, jangan naon, nggak apa-apa, ngeprint di tempat lain dulu. Print ya di mana rental gitu. Bisa atau di emang rental ya kan ini? Nyaho orang. Musa rental ya kan gitu. Nyaho. Mana di kampus Maya mana? Bener di kampus Maya kan ini. Saya mata apa? Nyaho saya. Namanya kurang sok rental. Rental. Aduh, berat terapa aing. Mana sama Nah. Murah deh. Nah. Kalau ngedesain misalnya bikin kartu nama mah standar ya. Yang dari kertas, sekarang makan banyak yang dari kertas. Nggak apa-apa lari ke digital printing, numpang ngeprintin doang. Terus ke finishingnya di kita. Finishing mah buat ngeglossy misalnya. Ngeglossy juga nggak usah. Kan nggak ada alatnya, cek saha. Nyala minating tuh mesin yang kecil. Pakai aja yang itu. Kumaha carana? Mulai ikut tukang fotokopi. Beli aja lembaran laminasi ya, tinggal nanti dipotong dikit lah, kurang lebih lah kos gitu lah teknisnya, nanti baru nanti ngeglosyin sendiri tah kan lumayan mangkas ongkos produksi di tempat lain kan. Nah buat kita artinya itu udah masuk ke biaya produksi kan. Iya, terus akhirnya si ID cardnya si kartu namanya biar beda dengan yang lain, pakein lagi plong ID tah. Kayak itu tuh kayak ATM kan di ujungnya bulat-bulat. Iya. Pakein mesin itu. Nah, harga jualnya jadi naik. Sama seperti siapa dulu teh presiden kita teh Pak Habibie kan pernah bilang kalau pengen menaikkan harganya, naikkanlah nilainya. Betul. Maksudnya kan nilai yang angka sarwanya beda, nilainya kan beda. Nah dulu cek Pak Habibie mah daripada kita beli kita jual yang namanya biji besi doang yang mentah maksudnya teh ke luar negeri, mendingan kita bikin mesinnya di sini. Sekilo dijual berapa puluh ribu sih kalau biji besinya. Tapi kalau udah jadi mesin, contoh misalnya apa ya, karburator, jangan pada mah karburator kan bisa sekiloan lah karburator. Makanya beda kan yang bisa 20 Ini kereta kabar ya? sering. Itu maksudnya. Jadi
naikkan nilainya gitu, naikkan nilainya. Kalau misalnya emang sederhana bikin kartu nama cuma kotak begitu doang kan sederhana, harga jual juga nggak begitu bagus. Coba kalau misalnya di glossy harus dipakein pakai plong ID tadi, mesin plong ID tadi ada bulan 3 ATM, nah harganya bisa lebih tinggi jadinya. Sekarang lagi oke, itu gitu. Itu udah salah satu apa namanya, Ya meskipun misalnya sebelah nih kita Iya, sama cetakan-cetakan lain, yang bikin beda adalah kreativitas kita sendiri. betul Iya, di Bogor banyak tuh banyak percetakan, sampingnya percetakan, tukang Iya, docang banyak. sampingnya tukang docang Iya. lagi, tukang bubur Iya, lagi, itu banyak. tinggal kreatifnya kita kayak apa. Tergantung itu mah rasa ya, soal Iya. rasa, soal selera. Harus digitalisasi, itu ngaruh kan buat usaha saat Oh ini. iya dong, harus dong. Kayak gimana? Ya medsos harus lah. Medsos melepuh dulu. Kudunya ini ya. Sok yang belum. Cuman kadang-kadang gini ya kalau di medsos deh. Iya mereka misalnya bisa menciptakan produk terus bisa bikin si medsosnya. Tapi kadang-kadang salah pengambilan angle. Fotonya tuh pas moto teh salah pembuatan pengambilan sisinya di salah. Sembarang teh nih, cepet kayak gitu tuh sembarang. Kan di platform medsos kan banyak ya. Cara-cara atau tips-tips mengambil angle tuh belajar aja situ. Belajarin aja cahaya seperti apa segala macam aja, belajarin aja. Kita mah angle-nya biasa aja ini. Iya. Cocok ya foto-foto kayaknya. Tapi jangan ternyata kan suka kayak ibu-ibunya ngomong misalnya pas ke moto-moto awewe nih biasa sok gitu ambil angle yang pas biar kelihatan cantik cina gitu, kelihatan gendut banget jadi kieuannya sih eta teh mengenai nantinya. Ya kan si ibu-ibu kadang-kadang meninggalkan supaya mainnya cantik. Nah pas dia moto produk main sorangan di asal-asalan. Ya kan? Itu yang harus diperhatiin, angle. Mau dilihat dari perspektif mana, apa namanya, titik apa namanya, sudut pandang dari mana, mau sudutnya yang mana nih, yang bagus yang mana nih gitu. Terus arek misalnya jualan nasi ayam bakar, ulah dipotokeun atuh pas dina kerupuk nah hungkul pan hayam meureun ngajualna ayam bakar. Apalagi iya, kalau pengen bagus ya sekarang kan zamannya udah AI kan, AI, bisa lah sedikit-sedikit belajar dari situ. Pemanfaatannya ada AI itu. Sistem pembayaran, nah ada lagi sistem pembayaran digital misalnya. Ya pakai yang sekarang. Kok Kris juga kan buatan kita ya, buatan Indonesia. Itu udah bagus. Kalau mau tapi kita berbayar, Kris ya cek ada kan ada beberapa yang memang ada yang dibayar per hari. Semua total pengeluaran dibayar harian, berapa ribu perak gitu ya. Ada juga yang per transaksi. Itu mah tergantung dari kesanggupan aja. Sok mana we pilih. Banyak kok. Iya. Jadi buat ibu-ibu yang punya UMKM, pelaku usaha lainnya gitu kan. Tapi biasanya juga ngeliat tukang cilok, harus pakai Kris. Banyak yang laku tukang cilok. Ini iya, pakai Kris. Pengamen juga pakai Kris kan. Iya. Ada tuh di teman saya di daerah Bogor juga ada. Iya. Pengamen. Ya, kalau website mah, ya kalau emang website kan beda ya, pesan yang profesionalnya ya. Expert. Ya itu boleh kalau misalnya emang punya duit mah sok mangga gitu ya. Tapi ada yang gratisan juga banyak. Dari Google juga gratisan ada. Karena nanti dari si website tadi itu juga ada di namanya alamat. Alamat kitanya di map maksudnya ya, nggak ngeling kemana-mana ya. Sekarang mah sah-sah aja ya orang pakai AI juga ya. Ya sah-sah saja. Yang penting mah gimana caranya kreativitas kita mempergunakan si AI tadi. Dan yang paling bagus mah ada otak kita dibandingkan yang lainnya. Kita nanawan kita bikin si AI-nya ya jadi asisten kitanya. Iya, prompt juga kan dari kita pikirannya. Iya. Maunya kayak gimana gitu kan. Sesuai keinginan aja. Kebutuhannya apa sih gitu. Ya enggak usah kalah AI sih. Ya kan otak mana yang lebih canggih dibandingkan si AI gitu. Itu kan kecerdasan buatan dari kita mah dari Allah. Gitu. Terus kayak gini, kalau usaha itu kan harus apa ya? Mengukur ya, atau mengukur anggaran dan lain-lain. Apa disebut itu? Cash flow apa? Cash flow gitu kan. Nah itu perlu juga kan, mesti dipikirkan gitu, secara matang gitu, biar nggak boncos gitu maksudnya. Manajemen keuangan yang baik gitu ya sebenarnya. Manajemen. Ya ulah pabrik jeung dapur pribadi. Jeung dapur gitu.
Menggeus pabelit yang dapur teh ada pabelit karena usaha nah. Loh, ribuh ya tuh. Punya modal tinggal sisa 5 juta. Ternyata si pamajikan cenah kulkasna rusak. Wah, si pabelit yang dapurna. Kacokotan beli ieu kulkas 3 juta, sisa 3 juta. Botolnya enggak ada. Terus apalagi colokan segala macam kacokot deui. Andok beak ieu. Kan jadi ujung-ujungnya makin tipis kita pada pembeli di dapur. Padahal mah kulkas nu baheula teh aya kene. Bener. Lain rusak-rusak mah padahal mah yang ganti we. Itu mah secara langsung nyindir orang gitu. Pas nyaho iya cerita teh aing. Karena kulkas. Hampura we atuh. Lamun ka dinya mah nyambungna hampura we atuh teh. Mun aing teh ngangkat maneh. Dia emang teh geus tiris. Tapi nu masak. Masak. Anjing geus anjing. Teu tiris tapi teh urang meuli we deui. Tuh. Atuh hampura we mun masak mah. Tapi emang enggak apa-apa. Aing mah teu ngomongkeun maneh. Teu ngomongkeun maneh babaturan urang. Teu babaturan urang. Si Yudi ngaranna. Aduh. Banyak orang nyokot cai di jero kulkas jadi hangat. Aduh, kumaha. Gitu lah. Geus ulang ngomongkeun maneh ya. Kayak aing balik ngomongkeun maneh kalau bisa deh. Eta mah intermezzo. Kepercayaan konsumen. Percaya tuh konsumen ke orang gitu. Aya deui Kedeung heula. Jadi ingat karena tadi manajemen keuangan. Jadi saya ingat bahwa dia minta barang cepat. Kita lihat algoritma ya. Iya. Misalnya kan kadang-kadang konsumen teh pengennya murah, bagus, terus cepat. Nah, di mana ya carikannya? Kumaha? Murah, cepat, bagus. Kan algoritma tilu meureun. Kita tilu kieu meureunnya. Segitiga. Murah, cepat, bagus. Nah, lamun ditarik garis murah pengen cepat nggak bagus berarti iya bener teh. Nah, pengen murah pengen bagus nggak cepet gitu berarti. Nah, pengen cepat pengen bagus nggak murah gitu maksudnya. Mau bisa ngagabung deh. Jadi kalau masalah pengen mas ada nggak murah bagus cepat, nah nggak ada karena ada ceritanya kayak gitu ya. Kalau pengen cepat harga harga lebih tinggi dong. Itu aduh. Nah, gitu lain paribasa aja menyisihkan anu sejennya gitu lah. Gitu maksudnya. Ada lagi ya, kebanyakan tuh banyaknya gini. Bisa katanya bisa. Pas giliran cobaan mah anjir, warna kurang ngadapan buru-buru modelan gitu. So kayak itu pernah ngadanya tuh yang saya meureun ya pengalaman gitu. Baturan nu palu gak ada nih. Aya. Palu gak ada teh naon? Palu mau gua ada. Oh gitu. Bisi berak ayeuna teh nyahoan deui maksudna. Palu mau gua ada. Palu gak ada. Tapi kan ya nggak tahu juga ya, mungkin kalau dia emang sudah apa ya kredibilitas gitu. Ya kadang-kadang kan kalau yang palu gada mah kalau emang lu jualan kayak di minimarket kan apa aja ada ya. Supermarket maksudnya kan apa aja. Cuman kan mereka masing-masing juga dikit-dikit. Ini bagian elektronik, ini bagian ini kan kali ya. Nah, kalau misalnya lu sendirian jualannya naon ge aya cenah. Tapi itu bisa jadi cuan sebenarnya. Bisa cuan, tapi fokus enggak? Eta gitu. Lu usaha di elektronik. Jualan elektronik, tapi lu jualan juga sembako. Iya, benar. Di toko yang sama, boleh tuh mantap kira-kira. Lamun soalnya kalau elektronik itu mesti menjelaskan. Iya. TV-nya begini spesifikasinya. Pakai yang beas. Pakai yang beas. Apa ya TV Brain? Brain. Nah, 40 liter. Apa boleh jeung deui tadi cek beas. 40 naon inci apa liter gitu. Liter. Oh, belit berarti otakna ya. Kudu fokus. Wah, caur. Aduh. Pak, minyak sa inch baraha? Banyak ya minyak sa inch. Siap goreng naon. Makein gitu. Gitu maksudnya tadi. Ya. Kalau emang lu mampu mah heug wae, tapi kalau misalnya dibilang kayaknya lu enggak fokus bakal. Berarti usaha itu harus fokus satu. Fokus, silakan.
kecuali misalnya nih si usahanya memang ada turunan-turunannya. Iya. Desain turunannya kecetakan. Iya. Ya kan. Desain kalau misalnya emang dia bisa lari bikin desain ke mana? Ke buat medsos segala macam itu turunannya juga kan. Iya. Desain, kok lu bisa bikin podcastnya? Kadang-kadang orang desain bisa editing video soalnya. Betul. Ya kan. Mau nggak mau itu mah. Nah, karena tampilan mereka juga pasti di thumbnail gitu. Iya. Jadi seperti itu. Pasnya cari nilai turunan yang mesti ada penting untuk jaringan pertemanan. Ya, Nah, jaringan. ulah neangan musuh, perbanyak teman. Perbanyak teman. Perbanyak teman. Konsumen adalah teman. Apabila perlu Salah. satu Yang, hari yang satu enaknya teman. bahasanya pelanggan adalah Pelanggan teman. adalah teman. Teman adalah Wah, pelanggan. berarti cuk pelanggannya gitu. Bisa nganjuk ya gitu. Karena kita jeung babaturan. Oh tidak. Oh, tidak. Teman yang baik teman ya. adalah teman yang mendukung usaha temannya. Benar. Gitu. Lain ngutang ke lain. Jadi kalau harga barang itu 100, kalau teman itu bisa 150. Bila perlu 200 ya. Karena support gitu ya. Gitu. Aduh, iya. Benar begitu lah. Pengalaman soal. Pengalaman. Terus kalau soal Pak, kalau algoritma mungkin ya semua orang udah tahu ya di medsos. gitu. Seperti apa sih belajar algoritma? Mungkin bisa juga lihat dari tren-tren yang lagi itu ya, lagi naik daun mungkin sekarang ya. Bisa. Kadang-kadang orang bikin clickbait ya. Clickbait. Jualan kopi liong, tapi di handapna kopi kafe cenah gitu. Kafe. Ini kita nggak apa-apa nyebutin merek, nggak apa-apa ya. Cenah naon. Ya. Kita memang setiap hari juga makan minumnya kopi liong. Sugan asup si eta gitu supporting gitu. Coba di desain ya ini. Coba kopi liong. Aduh gitu. Ayo jadi pohon nih, jadi ngomong naon dari gara-gara kopi liong mana sok distract ari siapa. Algoritma. Nah, yang penting kalau di usaha mah kepercayaan konsumennya, trust. Jadi sebenarnya trust. Ya kadang-kadang harga itu bakal lebih naik lagi. Nggak peduli misalnya harga lu lebih tinggi dibandingin yang sebelah misalnya. Nggak apa-apa, kan kadang-kadang trustnya konsumen. Kadang-kadang konsumen kan begini. Contohnya misalnya gue suka masukin cup gelas plastik ya, masuk di kafe misalnya. Katanya kata orang yang lain mau bilang mas di situ mah mahal, di mas mah mahal bla bla bla. Iya. Tapi nanti ujung-ujungnya juga mas. Tapi ternyata kalau mas mah kadang-kadang 3 hari juga udah bisa selesai dan dianterin pula. Nah itu bedanya. Harga lebih tinggi tapi gua ada kelebihan lain. Ya, gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan cuma ngasih harga tinggi, cuman nggak ada kelebihan. Nah, gitu. tetap atuh. Iya. Namanya Plus konsisten. Pelayanan. Ya konsisten. Kalau emang sikapnya dia pengen pakai brand yang itu, ya udah terus ilmu eta we. Jangan dirubah. Jangan mentang-mentang harganya sih cupnya plastiknya lagi mahal. Ganti aku sejen gitu. Jangan. Itu kan kepercayaan konsumen. Iya. Ya. Nah, yang jelas mah kalau emang si brand apa kan di belakangnya suka ada brandnya ya si cup itu. Kalau dia pengen pakai yang A, ya udah pakai yang A terus. Karena kalau yang di kafe itu biasanya mereka kayak fanatik ya. Pokoknya nu eta kudu nu eta terus. Berarti kan bahannya yang sama, terus dengan brand yang sama gitu. Dikirim ke sana, mereka pasti oke. Tapi kalau kita curang, ada harga yang lebih murah diberi kan itunya. Ujung-ujungnya maksudnya apa ini diganti-ganti kayak gini. Nah, bulan harapnya mau mesen deh. Kalau di cup kan bisa jadi gini. Kadang-kadang bisa bulan depan dia pesan ke kita lagi. Kadang-kadang seminggu ini pesan deh. Kan tergantung mereka, customernya lagi ramai atau tidaknya. Ya kan? Iya. Gitu. Kayak awal-awal mereka cuma pesan 500 biji. Kasih dulu tuh pemahaman bahwa brand itu penting. Ya kan? Bahwa brand itu penting. Cup itu penting dan segala macam. Intinya kayak gitu. Ketika mereka sudah merasakan, minggu harapnya langsung pesan deh tas 1000. Nah, itu mah kejadian. Banyak tuh yang kejadian, banyak. Jadi kita kasih dulu tuh pemahaman untuk branding itu teh. Minggu berikutnya 1000, minggu berikutnya lagi langsung 2000. Kan berarti bagus tuh. Eta bukan kafe eta mah, tukang es kelapa mah. Tukang es kelapa pakai cup. Pakai cup.
Jeung di sablon nih. Iya, dan ternyata mendingan pakai cup karena kan takarannya udah pas dibanding pakai plastik. Misalkan manehna pakai plastik berapa mili? Iya, misalnya pakai plastik ya. Di plastik kan kadang-kadang pakai centong teh nya, masukin. Terus ujuk-ujuk teuing pinuh teuing, teh kadang-kadang berkurang kan gitu ya. Es kelapa make osna nu berapa? Ada yang tergantung, 14. ada yang 14, ada yang 14, cuma tergantung dari si tukang esnya. Harganya kan jadi bakal ketahuan tuh takarannya jelas gitu. Nilai cara menghitung HPP-nya jadi gampang. Jadi dia punya identitas yang kuat ya, artinya ada yang kuat. Aing beli es kelapa gitu Sampai akhirnya dia teh gelasnya halus pas gitu. bulan sebelum menjelang puasa, punten brandnya biasa itu katanya di belakangnya diganti. Bukan diganti, ditambahin tema Ramadan cenah. Ya kan, itu sebelum puasa. Karena dia pengen prepare buat puasa. Dibikin sama kita teh ya. Nah, dibawa. Akhirnya pas dikirim ke sana, pas H-1 mau puasa, dia telepon lagi. Bikin lagi 1.000. Kemarin kan udah dikirim. Bukan sebelum Ramadan malah udah habis nekapnya. Gitu. Hebat. Iya gitu. Itu bilang tuh tadi. Nah, ada gitu apa? Cemilan ya, aduh ampun. Udah gitu apa? H-1-nya tadi dia pesan lagi 1.000. Belum 1 minggu pesan lagi 1.000. Pokoknya dari sama bulan puasa kurang lebih 6 atau 8.000 cup dia. Padahal di kan es kelapa sisi jalan. Terus ditambah lagi kan yang namanya pas bulan puasa itu suka pinggir-pinggir jalan suka ada lagi tuh yang dadakan-dadakan. Nah, yang dadakan-dadakan ini kalah. Karena dia udah datang dulu, dia udah duluan menggunakan cup. Jadi yang rame yang dia. Kalau yang lain masih pakai plastik. Jadi dia udah terlebih dahulu memperkenalkan lah identitas dia ya. Identitas dia. Pak juga tuh kan kelapa tuh. Terus pas dia setelah lebaran, seminggu setelah lebaran pesan lagi. Bagus tuh omsetnya. Dan ternyata pas pesan lagi setelah pas ditelepon tuh, pesan lagi nya tapi langsung 2.000 Bukannya kemarin udah dikirim? Enggak, ini buat cabang baru. Emang si eta bulan hitungannya bulan, lain tahun bulan. Tadi mana tuh? Di Sentul. Kemana kali itu lah? Di Sentul. Mana kali itu? Nomor tanah belasnya. Banyak lah yang seperti itu banyak lah. Yang penting pemahaman si brandingnya. Plus dia juga akhirnya jadi masukin ke Instagram apa segala macam kayak gitu. Jadi dia merambah ke media sosial juga. Ya, hebat ya. Jadi bukan disentuh di komplek itunya ya, di pinggirannya. Cuman orang-orang komplek itu kan ke situ juga. Iya. Karena satu mungkin ya tampilannya bagus, packaging katanya kalau kata orang mau selama makan nakap tuh kos lebih bersih cina gitu. Iya, gitu. Jadi minuman jalanan tapi terkesan kayak di kafe-kafe gitu kan. Kalau nggak salah tadi dipakein press deh, di press tanning gitunya. Jadi kalau pakein Gojek tuh nggak tumpah. Nggak tumpah. Gitu. Bentar. Ini tukang lewat. Siapa? Itu kan apa namanya? Kalau usaha itu kan juga harus. Tapi kan tadi kalau cup itu kan bagian dari pelayanan ya, bagus gitu tampilan. Jadi lebih keren. Identitasnya jadi kuat. Tukang es kelapa pakai cup. Gitu. Aya sablonan, aya ngaran. Karena mun geus aya ngaran bisa dipoto gitu di bener gitu tadi kirim. Diganti background pakai AI. AI. Bagaimana? Moal. Nya maksudnya si pasti si pelanggan teh tah. Bener. Dari mana lu? Di mana lu? Tah. Gua lagi beli es kelapa sih ini. Gitu. Gitu. Keren gitu. Kan jadi terkenal kan. Padahal nilai promosi gratis dari orang-orang. Karena saya ada tukang es kelapa teh. Pokoknya. Si eta we nya. Si eta we. Hebat sih eta mah gaya. Selagi pemajikan Itu juga kalau usaha juga harus memperlihatkan atau memperhatikan ya. Isu-isu lingkungan juga harus dipikirin tuh. Jangan buang limbah sembarangan. Harus pikirin juga. Kalau bisa ya kalau mau usaha yang berbau-bau apa ya namanya? Bersih harusnya, bahan-bahannya juga harus ramah lingkungan. Ya
puntennya ini bari pengurangan main komputer kedeungna. Itu kan di sana nih. Kayak suara, maksudnya ya komputer lah. Oh iya benar. Benar. Biar tidak sepi. Biar nggak sepi. Kayak tadi ngeus duitnya. Nah, ya mah bisa jadi apa asisten lah. Asisten kita lah Ya sebenarnya. referensi aja itu mah. Namanya kita yang pintar lah, kita yang cerdas manusia. Kalau apa namanya pelanggan itu ya kalau bisa mah jangan lepas. Kadang-kadang kan ada pelanggan yang memang benar-benar baik, ada pelanggan yang memang kadang-kadang ngeselin segala macam mungkin yang itu namakan karakter. Iya. Ya tuh. Ya, jadi pelanggan juga kan harus tahu ya. Pernah juga ada yang komplain. Misalnya cetakannya kurang bagus sebenarnya. Aku sudah bikin move kalau masalah. Kebetulan instansi, cuma saya nggak bisa nyebutin instansinya ya. Nah, kayak gitu deh. Ada sekitar 30 cup. Bukan cup. Keramik zaman itu mah. Keramik ya, muk. Pakai keramik ya. Nah, lu kos gimana ya? Kayak foto tening bukan macam kiri biasa. Anu banget. Oh, contohnya kos gitulah. di kios. Bikinlah sekitar berapa ratus pieces gitu ya. Kurang lebih ada nggak nyampe setengahnya sih, itu rusak. Kalau masa satu dus punya rusak semua, katanya nggak bagus. Gimana ya masnya gitu? Ya nggak apa-apa, saya ganti semua. Dia juga bilang, tapi emang orangnya baik ya. Mas nggak apa-apa mas, kalau misalnya ini mas rugi nggak, jangan bicara masalah rugi dan untung. Permasalahannya ini pelayanan. Benar. Ya kan, kalau emang jelek mah. Nah, karena waktu itu waktunya sudah mepet, dikirim heula itunya waktu awal usaha itu teh. Ternyata dikomplain dia tenang naon, nggak apa-apa, ya udah kita cetak ulang ya Pak ya. Tapi waktunya paling tinggi agak meleset. Kenapa? Kemarin teh sebenarnya salah beli muk. Jadi biasa toko yang distributor yang itu tuh ternyata lagi kosong. Jadi ambillah ke tempat lain. Karena emang waktunya sudah mepet. Nah, udah deadline lah. Akhirnya dikirimnya dengan produk Maeta, ternyata kurang bagus. Nah, itu suka terjadi tuh. Sudah terjadi. Enggak suka terjadi tuh. Misalkan kita pesen apa gitu kan. Ternyata barang yang kita pesen nggak ada. Terus waktu itu tengah mepet tuh. Terus ada apa namanya? Inisiatif menurutnya. Inisiatif lah untuk diganti misalnya. Untuk diganti gitu kan. Dan ternyata wah, dia beda gitu. Kita ganti, tapi ternyata orangnya bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi paling hitungan berapa hari lagi ya gitu ya. Ya saya nungguin distributornya itu ada apa namanya barang. Dan ternyata nggak lama tuh memang si distributor ada barangnya, saya beli lagi satu dulu. Lumayan lah, itu kan sedusnya bisa hampir seberapa. Duitnya gede banyak yang gantian anda itu. Ya saya produksi lagi, saya kirim. Dan ternyata si customer ini teh senang dengan pelayanan itu. Karena diganti. Wih, serius diganti semua. Iya, diganti. Oke, kalau pelanggan bagus gitu ya. Pelanggan juga suka, sabar dan lain-lain, kita jadikan raja. Iya, meskipun akhirnya ujung-ujungnya saya rugi sebenarnya. Sebenarnya rugi, tapi keuntungannya di dia. Ya. Keuntungannya ternyata si orang itu jadi customer, pelanggan setia. Benar. Pas beberapa hari setelah itu acaranya datang lagi, bisa bikin buku tuh berapa? 1000 pieces tuh. Banyak. Plus sama bikin ini nih, wah macam-macam dah. Ternyata teh, karena ternyata ada event lainnya. Itu kopi banyak lain. Ini makan kopi saya. Ya. Gitu. Intinya mah, kalau ada yang komplain, layanin, jangan kabur. Iya. Tapi kan ada istilah tuh ya. Pelanggan adalah raja gitu. Atau pembeli adalah raja gitu. Tapi pernah tuh sih masa raja nawar ini. Kadang-kadang lagi pelanggan. Oh, pelanggan. Raja nawar nggak wajar. Pelanggan nawar nggak wajar. Namanya gitu nawar bener. Untuk asli nawar kain aja. Nah, bukan menawar itu, hanya diturunin aja harganya dikit. Minta diskon. Diskon. Anjing, wajar lah kalau namanya minta turun harga mah. Wajar sih, itu kan ekonomi ya. Iya. Apa namanya? Emang di mall ada.
minta nawar harga di mall kan nggak ada meren. ada, kecuali diskon. Iya, Kita dinaikin paling dulu. cuma bicara eta diskon, menaikkan harganya. Naikkan harganya. Up to. Ada lagi, ini ada lagi. Jadi gua waktu itu pas sempat jualan baju ya. Nah, ponakan gua juga jualan baju, tapi di Bekasi. Beda kota ya. Baju naon itu? Baju-baju kayak apa Distro. distro-distroan. Nah, telepon ponakan teh. Sok atuh, masih banyak barang yang ini yang enggak terjual di sana. Ada Om, ya udah. Bawa kamu ke sini itu barangnya. Yang enggak kejual, kita jualin di sini. Kaget dia ternyata si barang yang lama yang nggak kejual di Bogor laku. Di Bogor laku. Di Bogor laku. Dia bilang gini, Om itu kayaknya udah berbulan-bulan deh. Kok lah di sini laku dia. Nah, pangsa pasarnya beda. Gitu loh. Ternyata kadang-kadang kan karakteristik orang beda-beda ya. Kota masing-masing. Mungkin ada yang sukanya yang sederhana, si desain di kota tersebut. Ternyata di kota sini mah enggak yang suka yang sederhana, misalnya gitu ya, kayaknya udah gejreng-gejreng. Nah ternyata yang dia jual itu yang gejreng-gejreng yang nggak laku di sana, dipedakan ke kota dia. Nah gitu, itu beda pasarnya jadinya, gitu. Jadi setiap kota memiliki karakternya beda-beda, pembeli yang beda-beda. Beda-beda. Kadang ada yang suka warnanya ngejreng gitu kan, ada yang enggak juga. Jadi tergantung tah. Di kota pun kota nu mana heuleuh, lah pinggiran apa di tengah, kan beda-beda tah karakternya. Jadi benar-benar harus mempelajari ya. Iya. Karakter-karakter pembeli di setiap kota gitu. Iya. Siapa tahu gitu kan. Teman-teman bisa mempelajari itu. Zaman baheula kuliah banyak aya ilmu seni ilmu budaya nih. Karakter kan. Iya, karakter. Nah, seni ilmu budaya. Jadi kira-kira budaya dirinya teh kumaha karakter yang bagus bisa kajual kadinya kan eta yang patut dipelajari. Pos Bali nya. Ya. Baju barong teh nih. Itu kan nilai budaya lokalitas gitu. Pas dijual juga laku ya. Laku, masih banyak sekarang juga masih yang beli. Iya. Barong. Itu. Tahun barahannya orang boga baju barong teh. Poho. 80-an tuh. Kolot mah berarti. Itu kolot-kolot pisan sih. Gitu. Jadi intinya karakter si orang-orang di sekitar sini juga bakal mempengaruhi sebenarnya ke desain. Ya kan desainnya seperti apa bagusnya. Beda tuh, beda orang-orang, beda inilah. Ya kan imajinasi kita kadang-kadang juga berbeda dengan imajinasi orang lain. Makanya tanyain kalau pengennya seperti apa. Pelanggan itu pengennya kayak gimana. Nah, tuturkeun we aya manehna tapi setelah dituturkan biar kesan percantiknya lagi, jangan cuma itunya doang, kasih yang lebih bagusnya lagi. Tuturkan tuh diikutin ya, ikutin aja dulu, ikutin siapa keinginan pasar, keinginan si customernya, tapi lebih dibikin percantik lagi, gitu. Supaya nggak terlalu, jika sesuai pesan, ini mas, ya, tapi ketika dia lebih bagusin, kan beda. Iya mas, ini mas bagus mas, itu pertama. Tapi kalau dipercantik lagi, ini keren ini, gitu. Emang pengalaman sih, bicara pengalaman ya beda-beda sih pengalaman itu ya. Mungkin hampir sama ya dihadapi oleh pelaku usaha lainnya, khususnya di bidang kaos deh, fashion nih. Di tas juga sama kayak gitu. Di tas, ini kayak gini, rasalnya bisa nggak yang kayak gini? Ada nggak yang kayak gini fitur-fiturnya? Ya mau nggak mau kan harus didesain gitu. Gitu lah. Ayah cina pengelola kos kiri. Sekarang mah susah nyari duit cina. Ya, susah nyari duit. Yang baheula mah gampang. Emang hese itu mah. Cek saha? Terus saya biar. Cek. Ada orang yang kayak gini Dwi. Ini mah mungkin teori gua ya. Orang nyari pekerjaan. Ini teori lu pribadi ya? Ya, ini teori pribadi ya. Ada orang mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Ya. Ya kan dia mencari peluang pekerjaan untuk mendapatkan uang, kan gitu. Tapi akan tetapi yang namanya peluang pekerjaan mah banyak. Arek udah anu tukang
jadi profesi manajer kayak iya nepi ka tukang sapu. Mm-mm. Eta kan profesinya tukang Profesi. pekerjaan. kerjaan Tapi nilainya beda-beda kan. Ya kan? Tapi ya kalau misalnya dibalik gimana? Mencari peluang uang. peluang Ketika uang mencari peluang uang pasti ada pekerjaan. pasti ada pekerjaan Ya. gitu. Namun misalnya peluang pekerjaan mah tukang sapu ge aya atau tukang parkir ge aya. Tapi pas dia ketika nungguin can kantoy duitan. Nah, maksudnya dalam arti duitnya kurang besar misalnya kayak gitu ya. Mohon maafnya punten bukannya apa namanya memperkecil gitu ya. Tapi kalau cari peluang uangnya beda cerita nih, peluang uangnya. Nah, kalau cari peluang uang kotor iya tempat teh. 3 ketok kasih eta. Mau saya bersihin Pak ininya, tah peluang duit. peluang Dan depannya halamannya gitu. Oh gitu iya. Bisa ini iya. Saya bersihin kebunnya, tah eta peluang duit. uang Ya, paling modal sapu goreng. Nah, gitu. Itu kan peluang duit. Kan beda ta bayaranna. pasti Tidak, beda iya, tidak flat suatu sebulan. Eta mah hari itu. hari itu. Kalau ternyata Mas bagus pekerjaannya kerjainnya di belakang sekalian ya. Mas bisa sekalian ngecek nggak? Ah, ayo wae. itu ya. Karena yang penting ada peluang duitnya. Betul. Itu. Iya. Intinya peluang duitnya dulu nih. Wah ya peluang duit gitu. Pasti ya pegawainya. Cuan ya. Ulah ujuk-ujuk kayak peluang duit embung gawe. Ngata. Ayang we duitnya hungkul lagi gawe na embung. Benar. Nah, Itu terjadi di beberapa negara juga kayak gitu sih. berapa negara? Gak usah jauh-jauh lah. Banyak lah. Banyak. Orang-orang mah hayang duit na hungkul pegawai na embung. Yang insan gitu. Hayang insan gak ada yang instan. Nih insan mah nya. Nah, memang proses lah Oh, itu. proses ya. Banyak kriuk-kriuk nggak pakai sangu itu. Pakai endog gitu. Kriuk-kriuk. Proses rebus lah, buka heula itu bungkusna. Nyolok kana huntu. Tos gitu. Terus kena gusi Ke ke dokter weh dokter. ditambal. Ini nganti 2.000 perak. Tapi itu Kalau saya mah pihak mau bawa mahal lah. bener. Cuk urang mah ulah bakal ditambalnya, dicek heula bisi bocor alus gitu. Kuntuna. Si anjing ya. Kutu bisa pakai limbahan goblok. Atuh cek heula. Ulah ditambal-tambal wae. Aduh ampun. Cek heula. Bisi bocor halus kumaha. Ya, gitu. Jadi itulah obrolan kita pagi ini. Mudah-mudahan ngecapruk dewa ya mah so tau we urang mah ya. Sugan asup gitu, sugan naon teh barangkali ya sedikit terinspirasi lah oleh makasih kemarin yang sudah komentar. obrolan Kemarin katanya ya, ada komentar masalah motor. ya. Masalah Dan banyak lagi juga. Mungkin obrolan ini ada yang menginspirasi orang lain mungkin ya. Semoga maksudnya ya meren. Tapi jangan disalahartikan lah. Ya, kita mau obrolan kita Kita ngobrol aja sehari-hari kita ngobrolin kayak gini emang setiap hari ngobrolin ini. Silahkan diambil. Ngejualnya ulah tuhnya. Sebenarnya banyak konsultasi sebenarnya gua sih. Kurang biasa konsultasi ke mana we kan tukang gorengan, ke tukang somai orang konsultasi sugan jadi jalan gitu kan nggak salah. Yang salah tuh yang nggak mau nanya gitu. Misalnya yang nggak mau nanya. Iya, nanya ke siapa? Mang, masih itu somai bisa laku gitu kan salah. Ini pernah yang salah oke. Nanya jalan. Maaf. Jalan Marta di mana? Di Nata ya? Di Nata ya. Salah ya tak? Salah. Harusnya Marta di Nata di mana gitu. Karena berhubung kemarin aboknya. Salah tak? Sawe gitu. Ya, obrolan aja ini mas, siapa tahu ya kan. Daripada kita ngobrol Itu jelas. Mendingan Pernah orang itu jelas sih ngomong kan? Ya itu mah karena kita sikap so tahu aja sebenarnya. Kalau nggak so tahu ya daripada tahu tapi so tahu gitu kan. Mendingan kita so tahu aja udah. Gitu ya. Iya. Ya.
itu kan bisa menginspirasi, walaupun ada beberapa kata yang salah, kalimat yang salah atau penyampaian yang salah ya silakan aja. Yang tahu ya komen gitu ya kan. Yang tahu silakan berbagi. Saya mah tuh bisa produksi Kang. Saya mah bisa ngadakan buku. Channel udah bagus. Karena yang namanya orang tuh ada karakter orang yang memang bisa produksi, ada yang karakter bisa menjual. Kan kita mau berkesinambungan. Nah, kolaborasi ke yang ahli untuk produksinya, ya kan? Nah, yang marketingnya terus kolaborasi. Saya pernah ngomong gitu, Bang. Saya produksi tasnya. Saya marketing oke. Eta kok di komplain sih, dikasih masukan. Lu mau produksi apa mau marketing? Ya. Contoh ente teu bisa dua-duanya. Nah, mun aya awal-awal mah cenah. Terus kumaha eta lamun diproduksi we, cenah marketing batur. Kalau mau di marketingnya lu produksinya dari orang lain, lu tinggal beli. Katanya maklun lah gitu. Ya. Itu juga bisa seperti itu. Kadang ada kalau di kita mah kan apa sih sebetulnya bisa kalau apa sih bisa sekaligus dua pekerjaan itu namanya sebetulnya apa sih ya kadang-kadang misalnya komputer lagi ngedesain terus sambil apa dia apa gitu ya ntar ini pas lagi ngeprint misalnya nih tak ngeprint dia ingat ngambil apa gitu kan sebutannya sih sebetulnya pokok orang bisa dua pekerjaan teh pokok pokoknya yang tahu komen aja apa yang kayak gitu tuh yang bisa sekaligus menjalankan sebutan namanya dua pekerjaan yang di waktu yang sama gitu di waktu yang sama kan pokok namanya gitu kan ada orang yang fokus di jam itu bisa diganggu tapi ada juga yang begini kumaha balik ngobrol nih ya kan ada kan yang begini oh iya tapi ada yang fokus tuh diajakan ngobrol gak ada tuh bisa main gitu. Bisa kok fokus apa yang namanya pokoknya ngarana pokoknya ntar aja kalau udah inget lah saya kasih tahu mungkin yang gitu aja. Ya itulah obrolan pagi ini ya, mungkin mudah-mudahan aja ini mah menginspirasi banyak orang dengan sikap so tahu kita gitu. Iya. Nanti sih ngebos teh ngerumpi bareng orang so tahu ngebos. Sampai besok.